Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina wa rada'ayunina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'il amilin musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il awliya wa syuhada wal ulama wal fuqaha was salihin wa la risadina Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ila ruhi Sayyid Muhammad bin Abdul Malik Hasani wa ila ruhi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna wa hadha khasam birama wal maghfirah wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal barzah wal akhirati bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan pembacaan kitab Madza fi Sya'ban. Bab kesungguhan ulama salaf pada malam nisfu Sya'ban. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, pada malam nisfu Sya'ban, para tabi'in dari negara Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir, dan lainnya, mereka semua mengagungkan dan bersungguh-sungguh dalam ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Dan dari merekalah orang-orang telah mengambil dasar akan keutamaan dan keagungan malam nisfu Sya'ban. Telah dikatakan bahwa mereka mendapatkan asar Israiliyah mengenai hal tersebut. Dan ketika kabar itu merebak di penjuru negeri, maka terjadilah perbedaan pendapat di antara umat Islam. Di antara mereka ada yang menerimanya dan setuju atas keagungan malam nisfu Sya'ban, dan mereka itu adalah golongan ahli ibadah dari negara Basrah dan lainnya. Namun kebanyakan para ulama negeri Hijaz mengingkarinya. Di antaranya adalah Atha dan Ibnu Abi Mulaikah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkannya dari pakar fikih kota Madinah bahwa hal itu adalah pendapat ulama madhab Maliki dan lainnya. Mereka berkata bahwa mengutamakan dan mengagungkan malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Kita tidak mengingkari terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa berkumpul melakukan ritual pada malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah. Ini adalah merupakan pendapat dan pemikiran mereka yang berpedoman pada ijtihad dan penelitiannya, yang mana hal itu adalah merupakan haknya untuk berpendapat dan berpikir serta menetapkan sesuai dengan keinginannya selama dia masih berada dalam jalur yang baik dan bersungguh-sungguh untuk bisa sampai kepada kebaikan tersebut. Akan tetapi yang menjadikan musibah besar adalah bahwa kebanyakan orang-orang yang mengingkarinya berupaya menutup-nutupi hakikat dan kebenaran dari umat manusia dan hanya menyampaikan pendapat-pendapat mereka beserta dasar-dasarnya, atau hanya menyampaikan arah beristinbat pendapat-pendapat mereka saja. Dengan demikian, orang awam dan orang yang hanya mempunyai pengetahuan umum akan berasumsi bahwa dalam masalah ini tidak ada kecuali pendapat mereka, sedangkan yang lain adalah batil atau keliru dan bohong. Demikian ini sebenarnya adalah pengelabuan dan pembohongan yang nyata. Penulis mengatakan kepada mereka, orang-orang yang ingkar, silahkan kalian berijtihad semua kalian. Silahkan kalian memperkokoh apa yang kalian kehendaki. Silahkan berucap apapun, namun hendaknya semua itu setelah memberikan penjelasan adanya khilaf dalam suatu masalah.
dan komitmen untuk menjelaskan apa saja yang datang seperti apa adanya. Sekalipun telah terjadi khilaf dan meskipun bertentangan dengan pendapatmu, kemudian setelah itu boleh engkau kuatkan mana yang engkau suka, atau justru engkau tolak mana yang engkau tidak suka. Lihatlah wahai saudaraku, kepada Ibnu Rajab dan amanahnya dalam menyampaikan realita. Beliau telah memulai ucapannya dengan menyebutkan khilaf. Beliau berkata, ulama Syam berbeda pendapat dalam masalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban atau dua pendapat, yaitu disunahkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara berjamaah di masjid-masjid. 2. Dimakruhkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid. Akan tetapi tidak dimakruhkan bagi seseorang melakukan sholat di masjid dengan sendiri-sendiri. Lalu Ibnu Rajab mentarijih dan menganggap sahih pendapatnya seraya berkata, ini adalah yang lebih mendekati kebenaran. Allahu Akbar, sungguh agung amanat ini. Mudah-mudahan kawan-kawan kita, yaitu para da'i dan orang-orang yang selalu menyampaikan kebaikan, akan memperhatikan metode yang agung ini, yang bisa diterima akal, yang bersih di dalam ucapannya, bukan gemar memerangi terhadap ilmu, ulama, ahli ibadah, dan orang yang beramal dengan keutamaan-keutamaan ini. Arti ucapan bid'ah dalam pembahasan ini. Bid'ah menurut syara' adalah sesuatu yang berlawanan dengan as-sunnah. Jika demikian adanya, maka hal itu merupakan perkara yang buruk dan tercela. Secara umum dan mutlak, bid'ah itu diarahkan terhadap pengertian ini. Namun terkadang bid'ah juga bisa diartikan sesuatu yang baru yang terjadi setelah masa kenabian dan masih terkandung di bawah naungan dalil yang umum dan terhitung bagus menurut syara', maka ia merupakan bid'ah yang baik dan terpuji. Al-Imam Ghazali berkata dalam bab Adabul Aqli dari kitab Ihya Ulumuddin bahwa tidak semua perkara yang diadakan setelah Rasulullah SAW itu dilarang. Akan tetapi yang dilarang itu adalah bid'ah yang berlawanan dengan as-sunnah yang sudah ditetapkan atau menghilangkan suatu perkara dari syara' yang mana ilatnya masih berlaku. Bahkan membuat perkara baru itu terkadang wajib pada sebagian keadaan ketika terjadi perubahan situasi dan kondisi. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Fath bahwa sejatinya bid'ah ketika berada di bawah pokok yang baik menurut syara', maka itu termasuk hal yang baik. Sedangkan apabila berada di bawah pokok yang jelek menurut syara', maka itu juga termasuk jelek. Apabila tidak termasuk keduanya, maka itu termasuk bagian dari yang mubah. Sehingga terkadang bid'ah itu terjadi menjadi 5 hukum. Termasuk ulama yang berpendapat bahwa bid'ah terbagi menjadi 5 hukum adalah Imam Al-Qarafi, karena ikut kepada gurunya Imam Al-Izz bin Abdissalam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam oleh Imam As-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Barang siapa mengikuti pendapat yang pertama, maka dia mengendaki bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban bukan termasuk bid'ah yang tercela, akan tetapi merupakan bid'ah yang terpuji. Barangkali karena hal tersebut terkandung di bawah pokok yang baik menurut syara', yaitu seperti zikir dan doa yang disyariatkan baik dalam keadaan sendirian maupun bersama-sama, baik di masjid-masjid ataupun selainnya, dan di setiap waktu dan keadaan.
Sedangkan barang siapa yang mengikuti pendapat yang kedua, maka dia menghendaki bahwa kehidupan malam nisfu Sa'ban merupakan bid'ah yang tercela menurut syara, karena dimakruhkannya menetapi ibadah yang ditentukan pada waktu yang ditentukan yang tidak dianjurkan oleh syara. Imam Al-Qarafi berkata bahwa menghususkan suatu ibadah pada hari-hari yang utama atau selainnya adalah termasuk bid'ah yang dimakruhkan. Imam As-Sadibi berkata bahwa melakukan puasa pada hari separuh dari bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban, dan sholat pada malam harinya itu termasuk bid'ah yang tercela. Di dalam kitab Al-I'tisam terdapat pendalaman yang cukup dan sempurna tentang pembahasan bid'ah. Berikut pengertiannya. Hal itu termasuk pembahasan terpenting yang berhubungan dengan hukum. Maka pelajarilah hal itu dalam kitab Al-I'tisam. Al-Alama Syihabuddin Ahmad bin Hijazi telah menyebutkan dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan tentang sunnahnya menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan sebagian ibadah yang dilakukan secara sendirian dan sebagian ibadah lagi dilakukan secara bersama-sama. Karena mengikuti Hujatul Islam Al-Ghazali yang memperbolehkan ritual secara mutlak dan mengikuti Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam hal melakukan ritual nisfu Sa'ban dengan cara sendirian, dan ikut kepada para imam dari tabi'in dan ulama yang sepaham dengan mereka, yang berpendapat terhadap disunahkannya menghidupkan malam nisfu Sa'ban dalam keadaan sendirian dan bersama-sama. Al-Alama Syihabuddin Ahmad bin Hijazi berkata, kesimpulannya adalah bahwa menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu disunahkan karena adanya hadis yang menjelaskan hal tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan sholat dengan tanpa menentukan hitungan secara khusus, dengan membaca Al-Quran sendirian, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca doa, tasbih, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara bersama-sama maupun sendirian, membaca hadis-hadis dan mendengarkannya, mengadakan pengajian-pengajian dan majelis taklim untuk menjelaskan tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, membicarakan tentang aneka keutamaan malam nisfu Sa'ban, keutamaan mendatangi majelis taklim dan mendengarkannya, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Keutamaan zikir sendiri dan berjamaah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun dan dalam waktu kapanpun adalah termasuk amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Mangamilla bnu Adam amalan anjalahu min azabillahi min zikrillahi ta'ala." Tidaklah anak Adam itu beramal suatu amalan yang lebih bisa menyelamatkannya dari siksa Allah daripada zikir. Adapun berkumpul dalam zikir adalah hal yang disyariatkan dan dianjurkan oleh agama. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni." Fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairin min malaihi. Aku sebagaimana disangkakan oleh hambaku, dan aku selalu bersamanya jika mereka menyebut-menyebutku. Jika ia menyebut-nyebutku dalam dirinya sendirian, maka aku akan menyebut-nyebutnya dalam diriku. Jika ia menyebut-nyebutku dalam suatu perkumpulan, maka aku menyebut-nyebutnya di suatu perkumpulan yang lebih baik. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa khafathumul malaikatu wa khasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidaklah duduk suatu kaum seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka dan rahmat Allah akan menyertai mereka, serta akan diturunkan ketenangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sekitarnya. Kedua hadis di atas menerangkan tentang keutamaan berkumpul untuk mempelajari ilmu, belajar Al-Quran, membaca tafsir, hadis, fikih, dan juga berkumpul untuk mendengarkan anjuran taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan melakukan maksiat. Karena semuanya adalah termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam perkumpulan tersebut memiliki keutamaan yang agung. Komentar ulama salaf. Diceritakan Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya dia mengirim surat kepada pegawainya di kota Basrah yang isinya, beribadahlah kamu dalam 4 malam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya dengan deras di malam-malam tersebut, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Kebenaran cerita ini masih diperselisihkan. Imam Asy-Syafi'i berkata, aku pernah mendengar bahwa sesungguhnya doa itu dikabulkan pada 5 malam. Malam Jumat, malam 2 hari raya, malam awal Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Diriwayatkan dari Ka'ab, Inna wa ta'ala yab'atsu lailatan nisfi min Sya'ban Jibril alaihi salam ilal jannati faya'muruha an tazayyana wa yaqulu Inna Allaha qad a'taqa fi lailatiki hadhihi adada nujumi samai wa adada ayyami dunya wa layaliha wa adada waraqis syajari wa zinatal jibali wa adada rimali. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril di malam nisfu Sya'ban untuk pergi ke surga. Lalu ia memerintahkan kepada surga agar berhias diri. Ia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pembebasan pada malam ini bagi hamba-hambanya dengan pembebasan sebanyak bintang di langit, sebanyak hitungan siang dan malam hari dunia, hitungan daun-daun pepohonan, beratnya semua gunung, dan bilangan seluruh pasir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mashur bahwa Ammar bin Yasar berkata, "Ma min lailatin ba'da lailatin qadri afdhala min lailatin nisfi min Sya'ban. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayaghfiru li ibadihi kullihim ila li musyriki aw musahinin aw qati'i rahim." Tidak ada malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar selain malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan turun ke langit dunia dan mengampuni semua hambanya kecuali orang musyrik yang bermusuhan dan orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Sikap Syekh Ibnu Taimiyah tentang malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, banyak sekali hadis-hadis dari Nabi serta asar para sahabat yang menerangkan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Telah diceritakan dari sekelompok ulama bahwa mengerjakan sholat secara sendiri-sendiri pada malam nisfu Sya'ban merupakan amalan yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu dan juga memiliki dasar hukum. Maka hal semacam ini tidak boleh diingkari. Sedangkan sholat berjamaah pada malam itu didasarkan pada kaidah umum mengenai perkumpulan untuk melakukan taat dan ibadah. Dalam hal ini ada dua kategori. 1. Sunnah rotibah.
Ada kalanya wajib dan sunnah, seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat tarawih. Semua itu adalah termasuk sunnah rotibah yang sebaiknya dijaga dan dilakukan dengan istiqomah. Selain sunnah rotibah, seperti berkumpul untuk melakukan sholat sunnah malam, membaca Al-Quran, zikir atau berdoa, amalan-amalan tersebut tidak apa-apa melakukan selama tidak dijadikan kebiasaan rutin. Nabi SAW sendiri tidak pernah meneruskan melakukan sholat sunnah secara berjamaah, melainkan hanya dengan sholat-sholat yang telah disebutkan tadi. Begitu juga para sahabat ketika berkumpul, mereka menyuruh salah seorang di antara mereka untuk membaca Al-Quran, sedangkan yang lain mendengarkannya. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa, ingatkanlah kita pada Tuhan kita. Lalu Abu Musa membaca Al-Quran dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ahli Suffah wa minhum wahidun yaqra'u fajalasa mangahum. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk menemui ahli Suffah. Ternyata ada salah satu di antara mereka membaca Al-Quran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama mereka. Dan diriwayatkan juga bahwasanya ada malaikat yang bertugas mencari-cari majlis zikir, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah masyhur. Oleh karena itu, jika ada suatu kelompok berkumpul untuk melakukan sholat sunnah tanpa menjadikannya suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus hingga menyerupai sunat rawatib, maka hal tersebut tidak dimakruhkan. Akan tetapi, kalau sampai menjadikannya sebagai kebiasaan yang terus-menerus dilakukan setiap waktu, maka hal tersebut menjadi dimakruhkan, karena termasuk merubah syariat dan menyerupakan hal yang tidak disyariatkan dengan hal yang disyariatkan. Seandainya hal itu diperbolehkan, maka boleh melakukan sholat selain sholat duha pada waktu duha, melakukan sholat di antara zuhur dan asar, melakukan sholat tarawih dan di bulan Sya'ban, melakukan azan pada 2 hari raya, serta melakukan haji ke Syahroh di Baitul Maqdis. Padahal semua itu merubah serta mengganti ajaran agama. Begitu juga pembicaraan ini berlaku dalam peringatan malam Maulid dan lainnya. Adapun bid'ah yang dimakruhkan adalah bid'ah dalam rangka melakukan sesuatu yang tidak ada anjuran dalam syariat, yaitu berbuat sesuatu yang tidak disyariatkan dan tidak diizinkan Allah. Maka siapapun yang menjadikan sesuatu menjadi amalan agama dan media untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada ajaran dari Allah, maka dia tergolong pelaku bid'ah yang tersesat. Ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi dalam sabda beliau, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Bid'ah merupakan perlawanan dari syir'ah. Sedangkan syir'ah adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik berupa perkara wajib ataupun sunnah, meskipun Nabi tidak pernah melakukannya semasa hidupnya. Seperti berkumpul untuk melakukan sholat tarawih dengan satu imam, mengumpulkan Al-Quran dalam mushaf, memerangi orang-orang murtad dan khawarij dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Rasulnya adalah bid'ah dan dihukumi sesat, seperti menentukan tempat atau waktu tertentu untuk berkumpul serta melakukan ibadah. Sebagaimana syariat telah mengkhususkan waktu dan tempat tertentu untuk melakukan sholat, haji, hari raya,
mengkhususkan kota Mekah sebagaimana kota mulia, mengkhususkan 3 masjid dan masjid-masjid lainnya untuk melakukan sholat dan ibadah lain. Pengertian tafsiran seperti ini menjadi gamblang ketika kita mengompromikan dalil-dalil tekstual serta ijma' para ulama yang akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa yang dikehendaki dari al-bid'ah diddu syir'ah adalah setiap perkara yang tidak disyariatkan oleh agama, sehingga selama masih menetapi dalil-dalil Rasulnya, tekstual dan ijma' para ulama serta diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka bukanlah tergolong bid'ah. Dan aku telah menjelaskannya secara gamblang dalam kitab Qaidah Kabirah. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bidinina ma'adil qadr Unha wa dzaka rabbi wa fiqna wa fiqum mimma tardadi aqdalan wa fi'lan karama warzuqil ghulal alam daima wa akhlaq jaqli wa manadha bil khairu wa nafan kulla syar rabbana wa salilana kulla su'un wa aghfir min waqdiana rabbana qulatun qabla tadiyana rasulun manu wakhbir wa suran takraman sadara salatu wa takhsal mustafa man ilal qidana wa lafabi kitabi bilina sisifa wa ala alihi rabbi surafa ala sabi masabil rabba mandina bi dafa jala misari wa fi dagwa la tualina wa yansiwa qala tajalla mimman khalaqa abraka wa sab hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sallallahu alaihi sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Iya, iya, kena semuanya dengan surat al-mustaqim, surat al-ladina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.